Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dimas Agil Himawan, akrab dipanggil Himawan, dari Prodi Teknologi Informasi 2018. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan grand design yang akan saya bawa. Selama masa tahun akademik 2019-2020, teknik mengalami beberapa perubahan. Yang pertama adalah adanya penambahan program studi baru, yaitu teknik biomedis di bawah naungan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Yang kedua adalah pembangunan ulang KPFT atau Kantor Pusat Fakultas Teknik dan adanya renovasi musola teknik. Yang ketiga adalah adanya pandemi virus corona. Teknik biomedis ini pendaftarannya sebenarnya sudah dibuka dari tahun 2019, namun hanya menerima mahasiswa baru melalui jalur ujian tulis UGM atau ujian mandiri. Nah, dengan dibukanya jalur-jalur lain pada tahun ini seperti SNMPTN, UTBK, dan PPUB, itu menyebabkan jumlah mahasiswa baru pasti akan mengalami kenaikan atau pertambahan. Pada tahun ini diperkirakan jumlah mahasiswa baru teknik akan mencapai sekitar 1.390 mahasiswa baru. Nah, jumlah ini mengalami perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya berjumlah 1.290. Artinya terjadi perbedaan sekitar 100 mahasiswa. Nah, dengan dibangun ulangnya KPFT, ini berarti mahasiswa kehilangan fasilitas atau sarana yang biasa teman-teman mahasiswa gunakan, sehingga mahasiswa harus mencari tempat lain untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah adanya renovasi musola teknik. Musola teknik yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah, utamanya sholat Jumat. Karena renovasi itu, maka sholat Jumatnya harus dipindahkan dan teman-teman mahasiswa banyak yang memilih untuk sholat di luar teknik. Nah, pandemi virus corona ini mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah ketika dirasa tidak terlalu penting. Kemudian sehubungan dengan ini, pihak kampus mengeluarkan kebijakan yang sejenis, yaitu meniadakan kegiatan akademik yang berlangsung di kampus, sehingga mahasiswa melakukan kelas atau kuliah dengan sistem daring atau online melalui platform-platform belajar seperti Webex, Google Meet, dan sebagainya. Mahasiswa baru 2020 nantinya itu merupakan bagian dari Gen Z atau generasi Z. Menurut Taran Institute for Innovative Education, Gen Z atau generasi Z merupakan orang-orang kelahiran rentang tahun 1995 hingga tahun 2010. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui, negara kita, negara Indonesia ini akan mengalami suatu peristiwa nasional yang bernama bonus demografi. Nah, apa sih bonus demografi ini? Bonus demografi ini artinya adalah perubahan struktur penduduk di mana jumlah usia produktif itu akan jauh melebihi usia muda dan usia lanjut usia, sehingga akan mengurangi beban ketergantungan hidup. Sesuai dengan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, puncak bonus demografi akan berada pada rentang tahun 2028 hingga tahun 2030. Pada rentang tahun itu, 100 orang produktif akan menanggung 44 orang dengan usia non-produktif, yaitu usia muda dan usia lanjut. Ini artinya perbandingan masyarakat produktif dan non-produktif adalah 100 banding 44. Nah, sehubungan dengan itu, pada puncak bonus demografi tersebut, teman-teman dari generasi Z atau mahasiswa baru 2020 inilah yang nantinya akan menjadi penggawa-penggawa bangsa, dan mereka berada pada tahap optimal mereka untuk dapat menjadi penggerak-penggerak bangsa. Isu pendidikan teknik di Indonesia tidak banyak dibahas. Perlu diketahui bahwa Indonesia saat ini mengalami kekurangan jumlah insinyur. Pada 5 tahun ke depan, diperkirakan Indonesia akan masih kekurangan sekitar 280.000 insinyur. Menurut data dari Persatuan Insinyur Indonesia,
pada 2016 Indonesia hanya mempunyai sekitar 750.000 orang insinyur dan hanya 40%-nya atau sekitar 300.000 orang insinyur yang bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kemudian ini ada hubungannya dengan pembahasan analisis mahasiswa baru yang telah saya bahas sebelumnya. Dengan adanya agenda bonus demografi dan aktifnya generasi Z, ini memunculkan gagasan untuk menciptakan atau menghasilkan future engineer atau insinyur masa depan yang lebih baik tentunya. Presiden dari IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers, Joseph Bodega, menyampaikan bahwa peran insinyur ke depannya akan sangat besar, utamanya di bidang pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya globalisasi utamanya mengenai teknologi, manusia yang sudah setiap hari hidup dengan teknologi, berinteraksi dengan teknologi, terkadang tidak mengetahui dampak apa yang teknologi itu bawa ke dalam kehidupannya, ke dalam lingkungan hidupnya, dan hubungan antar manusia. Nah, untuk memecahkan masalah ini, dibutuhkan insinyur-insinyur masa depan dengan karakteristik tertentu. Beberapa di antaranya yang akan saya bahas, yang pertama adalah memiliki kepedulian akan lingkungan hidup. Yang kedua adalah memiliki pemahaman multi perspektif atau multidisiplin. Yang ketiga adalah memiliki jiwa kewirausahaan. Seorang insinyur yang baik harus mempertimbangkan dampak apa yang akan produknya ciptakan, yang akan produknya hasilkan untuk lingkungan di sekitarnya. Insinyur tersebut harus dapat memperkirakan dan menimbang apakah produk yang dihasilkan menimbulkan dampak buruk atau tidak, sehingga nantinya insinyur-insinyur tersebut dapat menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan. Seorang insinyur yang sudah ahli dalam bidangnya sebaiknya masih harus belajar lagi bidang-bidang lain seperti bidang sosial, bidang kultural atau budaya, bidang ekonomi, dan bidang psikologi. Dengan mempelajari bidang-bidang tersebut, seorang insinyur akan mampu memecahkan suatu permasalahan melalui banyak sisi atau banyak perspektif, sehingga nantinya produk-produk yang dihasilkan akan lebih bermanfaat bukan hanya dari sisi keteknikan, tapi dari sisi-sisi yang lain, sesuai dengan bidang apa yang ia pelajari. Insinyur dengan pemahaman multidisiplin seperti ini nantinya akan berpotensi untuk menjadi insinyur yang berpemikiran terbuka dan tentunya lebih kreatif dalam menciptakan produk-produknya. Cukup sedikit insinyur yang akhirnya mengambil peran untuk menjadi wirausaha. Padahal seharusnya penanaman jiwa wirausaha ini dilakukan sejak dini untuk menciptakan insinyur-insinyur yang bisa memecahkan masalah yang real, masalah yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah permasalahan adanya penambahan mahasiswa baru. Ini dapat diselesaikan dengan cara melakukan pembagian kelompok seperti biasa, dan menurut saya tidak terlalu menjadi masalah yang cukup besar. Ini dapat diselesaikan dengan cara membagi 1.390 mahasiswa ke dalam 40 kelompok, yang tiap kelompoknya akan berisi sekitar 34 sampai 35 mahasiswa, yang kemudian 40 kelompok itu akan dibagi lagi ke dalam 6 klaster. Satu klaster akan terdiri dari sekitar 6 sampai 7 kelompok. Nah, kemudian permasalahan kedua adalah lokasi pelaksanaan nantinya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk menggantikan fungsi KPFT dan sekitarnya. Kita memerlukan sebuah tempat di mana bisa dijadikan untuk meeting point utama atau tempat berkumpul utama. Opsi yang pertama, meeting point tersebut akan dipindahkan ke area kumpul mahasiswa di awal kegiatan, yaitu di area parkiran 1 dan lapangan 1. Di sini bisa ada dua opsi lagi. Area panggung dapat dibangun di area parkiran 1 yang cukup luas, ataupun dapat dibangun di dalam lapangan 1. Nah, kemudian muncullah opsi yang kedua. Opsi yang kedua ini akan menggunakan
dua meeting point yang berbeda. Untuk meeting point utama, yang pertama akan menggunakan area parkir Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan. Nah, kemudian untuk tempat kumpul sekundernya akan menggunakan area Taman Infrastruktur. Jadi mahasiswa akan diposisikan secara melingkar. Nah, area ini bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat non-formal. Nah, kemudian untuk kegiatan lain seperti sholat misalnya, sholat dapat dilakukan dengan mendirikan tenda, contohnya di parkiran samping teknik kimia, ataupun dengan melakukan pembagian lokasi sholat tergantung dengan klaster masing-masing mahasiswa baru di tiap-tiap gedung yang digunakan. Baik, kita akan masuk kepada permasalahan yang ketiga, yang ini menurut saya cukup besar dan cukup membutuhkan penyelesaian yang serius, yaitu adalah masalah pandemi corona. Saya menawarkan dua opsi timeline, opsi A dan opsi B. Untuk opsi A sendiri, itu kegiatan yang akan dilaksanakan secara online atau daring adalah tahapan oprek, yaitu dari pembukaan oprek, wawancara, hingga pengumuman panitia. Nah, opsi ini dibuat dengan asumsi bahwa setelah masa ujian tengah semester, perkuliahan akan berjalan normal kembali. Kemudian selanjutnya adalah opsi kedua. Opsi kedua, hal-hal yang akan dilaksanakan secara daring adalah rangkaian oprek, first gathering divisi, kemudian first gathering semua panitia. Opsi kedua ini dibuat dengan asumsi bahwa masa darurat akan diperpanjang hingga tanggal 29 Mei sesuai anjuran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kurang lebih sistematika atau cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan daring tersebut. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara staf bisa dilakukan melalui media-media virtual meeting seperti Google Meet atau Google Hangout, melalui Skype, atau dapat melalui Line. Nah, kemudian untuk first gate divisi akan dilakukan menggunakan metode yang sama, jadi rapat secara online atau secara daring. Nah, kemudian yang cukup rumit di sini adalah bagaimana kita membuat first gathering semua panitia menjadi daring atau online. Nah, first gathering semua panitia ini akan dilakukan dengan cara materi yang akan disampaikan di first gathering akan disampaikan berupa PPT, PowerPoint, atau PDF yang akan ditransfer ke masing-masing koordinator. Kemudian masing-masing koordinator barulah merapatkan atau membahas isi dari materi tersebut dengan menggunakan media online. Saya akan membawa beberapa iklim kerja. Yang pertama adalah kenyamanan, yang kedua adalah progresif, dan yang ketiga adalah apresiatif. Kenyamanan dapat diciptakan dengan adanya kegiatan-kegiatan bonding non-formal, dengan memperhatikan atau memberikan perhatian-perhatian kecil kepada teman-teman panitia. Kemudian untuk mencapai kenyamanan ini juga bisa dilakukan melalui pendekatan-pendekatan personal dan kolektif, baik itu kepada koor dengan anggotanya maupun dari ketua ke seluruh panitia. Progresivitas di sini dapat dicapai dengan di awal kita menentukan tujuan kerja yang jelas, target-target yang jelas, penentuan batas waktu yang jelas, dan adanya komitmen dan konsistensi bersama dari awal hingga akhir pelaksanaan. Dengan adanya pemberian penghargaan atau apresiasi dan pengakuan atas suatu kinerja seseorang kepada orang yang lain, itu akan membuat teman-teman panitia nantinya bekerja secara ikhlas dan bahagia karena merasa bahwa hasil kerjanya diakui dan dihargai oleh teman-teman panitia yang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan.